Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti. Saya adalah mahasiswa keperawatan Stikes Isbuton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis topical terapi. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah home care dengan dosen pengampu Bapak Laude Swarding, Escape Nurse and Cap. Jenis-jenis topical terapi, yang pertama ada hidrofobik, terbuat dari katun yang mengandung bahan aktif dialkylcarbamoyl klorid atau DACC yang bersifat hidrofobik kuat. Sifat ini sama dengan karakteristik bakteri sehingga diharapkan dapat terjadi ikatan secara fisika dan dengan pergantian dressing. Bakteri yang ada di permukaan luka juga terangkat. Kelebihan dari terapi ini, yang pertama, mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang pada akhirnya mencegah atau meminimalkan risiko infeksi. Kemudian tidak menimbulkan resistensi, tidak bersifat sitotoksik utamanya bagi jaringan granulasi, tidak menimbulkan alergi. Kekurangan dari terapi ini, yang pertama, tidak dapat menyerap eksudat banyak, kemudian biasanya membutuhkan secondary dressing. Contoh produk yaitu Ultimate Sorbat Dressing Pad atau BSN Medical, kemudian Ultimate Sorbat Ribbon Gauze atau BSN Medical. Kemudian ada teknik semi-permeable film dressing, dilapisi dengan bahan perekat tipis, transparan, mengandung polyurethane film, permeable terhadap gas, tapi impermeable terhadap cairan dan bakteri, mendukung kelembaban termasuk pada nerve ending sehingga mengurangi nyeri, dan yang paling penting adalah memudahkan inspeksi pada luka. Kelebihannya itu permeable terhadap gas, kemudian impermeable terhadap cairan dan bakteri, kemudian mengurangi nyeri sebab ujung saraf diperhatikan tetap lembab. Kekurangannya yaitu tidak dapat menyerap eksudat, tidak cocok untuk luka dengan eksudat sedang hingga banyak. Contoh produk yaitu Leukomed atau BSN Medical. Ada terapi natural fiber dry dressing. Pembalut luka ini terbuat dari kapas, kasa atau kombinasi keduanya. Kasa sudah lama dikenal oleh semua tenaga kesehatan sebagai balutan sejak lama. Ekonomis membuat kasa menjadi primadona, namun akhir-akhir ini ratingnya mulai menurun tergantikan oleh modern dressing. Kelebihannya itu mengabsorpsi dan melindungi, menciptakan lingkungan yang kering pada luka, kemudian dapat digunakan untuk mengempres basah luka. Kekurangannya itu sangat jauh dari kriteria balutan ideal, tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis. Contoh produk yaitu kasa. Kemudian ada terapi foam dressing, mengandung polyurethane foam tersedia dalam kemasan sets atau lembaran atau cavity filling. Dressing ini sangat cocok digunakan pada luka dengan severe hingga high exudat. Kelebihan dari terapi ini, yang pertama, mendukung suasana lembab pada luka, daya serap tinggi, dapat mengikuti kontur permukaan kulit. Kekurangannya yaitu tidak memungkinkan terjadinya autolysis debridement. Contoh produk Alevin atau Smith dan Nephew. Kemudian ada Hydrasorb atau Convatec. Kemudian ada terapi hydrocolloids. Balutan ini mengandung partikel hidroaktif atau hidrofilik yang terikat dalam polimer hidrofobik. Partikel hidrofiliknya mengabsorpsi kelebihan kelembaban pada luka dan mengkonversikannya ke dalam bentuk gel. Hidrogel dapat bertahan 5-7 hari bergantung karakter eksudat. Kelebihannya yaitu, yang pertama, partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat, kemudian membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana lembab, mengurangi frekuensi balutan sebab dapat bertahan 5-7 hari. Kekurangannya yaitu tidak direkomendasikan untuk luka yang terinfeksi bakteri anaerob, kemudian melengket sehingga harus hati-hati saat digunakan pada tipe luka yang mudah terkelupas. Contoh produknya yaitu Duoderm atau Convatec, kemudian ada Aquacel Hydrofiber atau Convatec. Selanjutnya ada terapi hidrogel, salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air mengembang dalam air atau eksudat luka, mirip dengan hidrokoloid tapi dalam bentuk gel. Kelebihan dari terapi ini, yang pertama, bekerja sebagai autolytic debridement, kemudian menciptakan suasana yang lembab pada luka dan mengabsorpsi eksudat. Kekurangannya yaitu amorphous gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya. Yang kedua, biasanya membutuhkan balutan sekunder. Dan terakhir, dapat terjadi maserasi di sekitar kulit luka. Contoh produknya itu Ultimate Gel atau BSN Medical, kemudian ada Intrasite Gel, Smith dan Nephew. Kemudian ada terapi kalsium alginate, terbuat dari polisakarida rumput laut,
atau siwit polisakarida dapat menghentikan perdarahan minor pada luka, tidak lengket, menyerap eksudat dan berubah menjadi gel bila kontak dengan cairan tubuh. Kelebihan dari terapi ini yang pertama menghentikan perdarahan minor pada luka, kemudian mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri, kemudian dapat menyerap eksudat minimal hingga sedang. Kekurangan dari terapi ini yang pertama biasanya membutuhkan secondary dressing, kemudian kadang sulit membedakan antara pus dengan gel alginate yang terbentuk, tidak cocok untuk luka kering. Contoh produknya itu Calvostat atau Convatec. Kemudian ada Convel Sepsor atau Coloplast. Kemudian yang terakhir ada terapi silver dressing. Silver dressing cocok digunakan untuk luka kronis yang tak kunjung sembuh, memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri dan permukaan luka sehingga mempercepat revitalisasi hingga 40% dibanding penggunaan cairan antibiotik. Kelebihan dari terapi ini yang pertama yaitu efektif membunuh bakteri termasuk biofilm, memiliki efek sitotoksik yang kuat. Kekurangannya yaitu penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibrolas, kemudian menghambat proses granulasi dan proliferasi sel. Contoh produknya itu Aticot. Itulah penjelasan dari jenis-jenis topikal terapi. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.